Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Ramadan. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Teknik Elektro kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi pelajaran yang ada di buku Fisika Dasar 2. Nah, akan mempelajari bab 6 yang mempelajari hukum ampere. Nah, sebelum kita masuk ke hukum ampere, mari kita ingat-ingat dulu dari bab 5 yang minggu kemarin. Nah, di materi sebelumnya itu kita telah mempelajari hukum Biot-Savart, di mana hukum Biot-Savart itu untuk menentukan berapa kuat medan magnet yang dialiri arus listrik. Nah, apapun bentuk konduktor yang dialiri arus listrik dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Nah, oleh karena itu perlu dikaji metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, yang akan dibahas ini adalah hukum ampere. Nah, misalkan di dalam ruang kita buat sebuah lintasan tertutup es yang sembarang seperti gambar ini. Kita perhatikan elemen vektor dl dan anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah vektor B. Integral perkalian titik vektor B dan vektor dl dalam lintasan tertutup S memenuhi integral vektor B dot vektor dl sama dengan mu 0 kali sigma I. Dan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S. Tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Pada persamaan ini dikenal dengan hukum ampere dalam bentuk integral. Bentuk lain hukum ampere yang ekivalen dengan persamaan 54.1 adalah bentuk diferensial. Tetapi bentuk kedua ini tidak dibahas di sini. Aplikasi hukum ampere. Untuk lebih memahami hukum ampere, mari kita tinjau sejumlah aplikasi berikut ini. Kawat lurus panjang. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang, tetapi dengan bantuan hukum Biot-Savart. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum ampere. Dalam menerapkan hukum ini ada beberapa langkah standar yang harus dilakukan. Yang pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Nah, vektor medannya magnet dan vektor elemen lintasan selalu berbentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Nah, yang kedua, cari sigma I, yaitu jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria ini adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berhimpit dengan kawat tersebut. Nah, coba lihat gambar ini. Dari gambar ini kita bisa dapat berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Nah, yang kedua, elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik-titik di lintasan, vektor B dan vektor dl selalu sejajar sehingga sudut delta antara vektor B dan vektor dl 0. Dengan demikian kita dapat rumus vektor B dot vektor dl sama dengan B kali dl kali cos theta sama dengan B kali dl kali cos theta sama dengan B kali dl, dan integral vektor B dot vektor dl sama dengan delta B kali dl. Nah, pada tiap titik di lintasan besar medan magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan lagi
delta B dl sama dengan B delta dl sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 pi A. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Karena yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus I, maka sigma I sama dengan I. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 6.4 dan 6.5 ke dalam persamaan 6.1 dan diperoleh B kali 2 pi A sama dengan mu 0 I atau B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Selenoid. Kita sudah pernah menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh selenoid menggunakan hukum Biot-Savart. Sekarang kita melakukan perhitungan ini dengan hukum ampere untuk mendandingkan metode mana yang lebih sederhana, apakah hukum Biot-Savart atau hukum ampere. Nah, selenoid yang akan kita bahas juga selenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N. Kawat selenoid dialiri arus I. Jika selenoid dibelah dua, maka penampang selenoid tampak pada gambar berikut ini. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam selenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar ini. Lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap sisi segi 4 tersebut, yaitu didapatkan integral B dot dl sama dengan integral B dot dl tambah integral B dot dl persamaan 3 ditambah integral B dot dl persamaan 4 ditambah integral B dot dl. Mari kita lihat tiap-tiap suku integral. Di lintasan 1, pada lintasan ini kuat medan magnet 0 karena berada di luar selenoid, sehingga ini adalah integral vektor B dot dl sama dengan integral 0 dot dl sama dengan 0. Pada lintasan 2, potongan yang berada di luar selenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam selenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan. Jadi integral vektor B dot dl persamaan 2 sama dengan integral vektor B dot dl integral B dot dl sama dengan integral 0 dot dl ditambah integral B dot dl cos 90 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Lintasan 3, pada lintasan ini vektor B dan dl selalu sejajar sehingga sudut theta antara vektor B dan dl 0. Jadi vektor B dot dl sama dengan B dl cos theta sama dengan B dl cos theta sama dengan B dl. Dengan demikian diperoleh integral vektor B dot dl persamaan 3 sama dengan integral B dl persamaan 3 sama dengan integral B dl sama dengan B kali panjang lintasan 3 sama dengan BL. Lintasan 4, integral pada lintasan 4 persis sama dengan integral pada lintasan 2 sehingga hasilnya juga 0 atau integral vektor B dot dl sama dengan integral vektor B dot dl ditambah integral vektor B dot dl sama dengan integral 0 dot dl ditambah integral B dl cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Demikian integral pada lintasan tertutup adalah integral vektor B dot dl sama dengan 0 ditambah 0 ditambah BL tambah 0 sama dengan BL. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam ruas selenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL. Karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sebenarnya NLI. Nah, substitusikan persamaan 6.8 dan 6.9 ke persamaan 6.1 diperoleh PL sama dengan mu 0 kali NLI atau B sama dengan mu 0 NI
Toroid, misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah N, arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita buat lintasan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid. Nah, ada di gambar ini. Nah, misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K sama dengan 2VR. Jumlah lilitan toroid adalah N sama dengan 2pi Rn. Sepanjang lintasan ampere, vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara vektor B dan DL 0. Jadi B dot DL sama dengan B DL cos theta sama dengan B DL cos 0 sama dengan B DL. Akhirnya kita substitusikan persamaan 6.11 dan 6.12 ke dalam persamaan 6.1, diperoleh B kali 2pi R sama dengan mu 0 kali 2pi RNL, atau B sama dengan mu 0 NI. Selanjutnya pelata berbingga. Nah, coba lihat gambar ini. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar pelat adalah J atau ampere meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus pelat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang seperti gambar ini. Nah, kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari mengarah ke aliran arus dan lekukan 4 jari mengikuti arah medan magnet. Kita akan dapatkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar pelat dan tegak lurus arah aliran arus. Pemilihan lintasan ampere di gambar tersebut. Pada elemen lintasan I, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 2, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 3, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 4, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Integral ampere untuk lintasan tutup di atas ditulis sebagai integral vektor B dot DL, integral vektor B dot DL persamaan 1 ditambah integral vektor B dot DL persamaan 2 ditambah integral vektor B dot DL persamaan 3 ditambah integral B dot DL persamaan 4. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Rapat arus persatuan panjang pelat dalam arah tegak lurus adalah J. Karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan JL. Dengan mensubstitusikan persamaan 6.14 dan 6.15 ke dalam persamaan 6.1, maka diperoleh 2BL sama dengan 0 JL, atau B sama dengan 0 J per 2. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.